Truk kayu tua itu berderak pelan saat roda-rodanya menyentuh jalan tanah merah yang becek dan penuh lubang. Di atas bak terbuka, dua keluarga duduk saling berhadapan dalam diam. Wajah-wajah lelah, mata yang menyimpan harapan sekaligus keraguan, dan tubuh yang terombang-ambing oleh guncangan. Di kejauhan, hutan Kalimantan membentang seperti tirai raksasa, gelap, lebat, dan sepi. Pak Wanto menatap ke arah depan truk, memeluk anak bungsunya yang mulai mengantuk. Istrinya duduk di samping, matanya waspada menatap pohon-pohon besar yang seperti menjulang menutup langit. Di belakang mereka, 3 anak lainnya meringkuk dalam selimut tipis, dan seorang perempuan tua dengan tubuh kurus duduk bersandar dengan mata setengah tertutup, ibunda Pak Wanto yang sudah renta. Di sisi lain, keluarga Pak Kadir duduk lebih tenang. Istrinya memeluk anak laki-laki mereka yang berusia sekitar 5 tahun. Di sampingnya, ayah dan ibu Pak Kadir terlihat pasrah, hanya sesekali saling pandang seakan ingin memastikan semuanya nyata. Tak ada yang bicara. Hanya suara mesin truk dan derak ranting dari hutan yang mengawal perjalanan mereka menuju desa yang belum mereka kenal. Mereka adalah bagian dari gelombang transmigran baru, dipindahkan dari Pulau Jawa ke daerah yang dianggap lebih luas dan menjanjikan. Janji pemerintah, rumah layak, lahan sawah, dan kehidupan yang bisa dibangun dari awal. Bagi mereka yang selama ini hidup dalam sempitnya desa padat, ini seperti undian langka, kesempatan untuk memulai segalanya dari nol. Tapi tak satu pun dari mereka yang benar-benar tahu di mana titik akhir perjalanan ini. Truk berhenti mendadak. Seorang lelaki berpeci dan berbaju lusuh naik ke atas bak, lalu menuju ke jalan kecil yang diapit oleh pohon besar di kiri kanan. Inilah dusun tempat kalian akan tinggal. Rumah dan lahan sudah disiapkan. Ikuti jalan itu. Kami pamit. Tanpa senyum, tanpa banyak bicara, lelaki itu turun dan truk segera melaju pergi meninggalkan mereka. Debu mengepul pelan, lalu hilang di telan hutan. Pak Wanto dan Pak Kadir saling pandang. Tak ada pilihan selain melangkah. Mereka mengangkat barang-barang seadanya, karung, koper tua, dus bekas, dan ember besar berisi alat masak. Jalan setapak itu sepi, hanya suara angin dan daun-daun bergesekan yang terdengar. Beberapa ekor burung hitam melintas cepat di atas kepala, seperti sedang mengawasi. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka tiba di sebuah area terbuka. Ada beberapa rumah kayu berjajar dengan jarak tak terlalu rapat, berdiri di atas tanah merah yang gersang. Di belakang rumah, lahan sawah terbentang, masih penuh semak dan tak rata. Di kiri kanan, hutan tetap mengintai dari kejauhan. Rumah Pak Wanto dan Pak Kadir berdiri tak berjauhan. Bentuknya serupa, papan kayu tua, atap sengkaratan, dan pintu yang nyaris copot engsel. Namun bagi mereka, itu adalah harapan. Tempat berlindung. Tempat memulai. Hari-hari pertama dipenuhi kerja keras. Membersihkan semak, memperbaiki dinding, membuat dapur dari batu dan kayu bakar. Anak-anak mulai berlarian kecil di halaman, meski belum ada teman lain. Tidak ada warga lain. Hanya mereka berdua. Desa ini terasa kosong. Sunyi. Seperti dunia baru yang hanya milik mereka. Katanya bakal ada keluarga lain nyusul, kata Pak Kadir suatu malam sambil menyalakan api kecil di halaman. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang. Pak Wanto hanya mengangguk. Pandangannya ke arah hutan. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya sejak pertama kali tiba. Suara lirih di malam hari, bayangan yang bergerak terlalu cepat di ujung penglihatannya, dan perasaan diawasi yang tak pernah hilang. Tapi ia diamkan. Ia anggap itu hanya kelelahan dan pikiran kosong. Lahan sawah mereka mulai digarap. Pak Kadir lebih dulu berhasil membersihkan dan mengairi lahan. Dalam waktu sebulan, ia sudah menanam padi. Tanahnya lembab, cukup subur meski belum ideal. Ia bekerja pelan tapi teratur, dibantu istrinya yang sabar dan anak sematawayangnya yang mulai terbiasa dengan kehidupan baru. Sementara itu, Pak Wanto menghadapi masalah. Tanah di belakang rumahnya keras dan retak. Air sulit meresap, dan setiap cangkul diayunkan,
muncul batu-batu besar dari dalam. Bibit yang ditanamnya cepat menguning. Ia mencoba mengganti cara menanam, menggali lebih dalam, bahkan mencampur tanah dengan kompos, tapi hasilnya tetap sama. Kegagalan demi kegagalan membuatnya frustrasi. Istrinya mencoba menenangkannya, tapi diam-diam ia sendiri mulai ragu. Anak-anak mereka mulai sakit-sakitan. Panas turun naik. Nafsu makan hilang. Ibunda Pak Wanto makin sering merenung, bahkan kadang menggumam sendiri di malam hari. Tapi mereka tetap bertahan. Mereka tidak ingin kembali. Mereka tidak punya tempat untuk pulang. 4 bulan berlalu. Lahan Pak Kadir mulai hijau. Batang padi tumbuh rapat, menjanjikan panen dalam 2 bulan ke depan. Wajah istrinya mulai berseri. Mereka bisa menjual sebagian hasil panen nanti, membeli ayam, atau bahkan memperbaiki rumah yang mulai reot. Sementara itu, rumah Pak Wanto mulai terasa muram. Dapur jarang mengepul. Anak-anak banyak tidur. Ibunya lebih sering menatap ke arah hutan dengan tatapan kosong. Dan setiap kali angin berhembus dari arah timur, dari arah hutan, Pak Wanto merasa seperti mendengar suara-suara samar, seperti seseorang memanggil atau mengundang. Sampai pada suatu pagi yang mendung, saat ia sedang berdiri di tepi sawah yang gagal, pandangannya menembus sela pohon-pohon besar. Di kejauhan, di balik kabut tipis, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Asap tipis mengepul dari sela pepohonan. Seperti dari dapur. Dan, suara tawa anak-anak. Pak Wanto memicingkan mata, mencoba memastikan apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Pandangannya menembus sela pohon besar yang berdiri seperti gerbang, menutupi jalur sempit di antara semak belukar. Angin berembus pelan, membawa aroma sedap seperti nasi hangat dan sayur rebus. Tubuhnya mendadak merinding. Suara tawa itu masih terdengar, renyah, ringan, tapi ada sesuatu yang aneh. Suara itu terlalu bersih, seolah tidak berasal dari tenggorokan manusia. Ia menoleh ke arah sawahnya yang gagal. Batang-batang padi kering tergolek seperti tulang belulang yang kehausan. Daun-daunnya layu, dan tanahnya retak seperti kulit tua yang terpapar matahari bertahun-tahun. Ia menatap sebentar ke arah rumahnya yang sepi, lalu menghela napas panjang. Tanpa memberitahu siapapun, ia melangkah masuk ke jalur sempit itu. Langkahnya pelan, menyibak semak dan ranting yang melintang di tanah. Udara di sana lebih lembab. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu bakar. Semakin jauh ia melangkah, suara tawa itu makin jelas, diselingi suara alat dapur dan ayam berkokok. Kabut tipis menari-nari di antara batang pohon. Tapi yang paling mencolok adalah suasananya, hening yang tidak biasa. Seolah seluruh hutan menahan napas. Sekitar 300 meter dari titik awal, jalur itu melebar. Pak Wanto tertegun. Di hadapannya terbentang lahan luas yang begitu subur. Terasering sawah bertingkat menghijau sempurna, daun-daun padi melambai seolah disisir angin surgawi. Air mengalir pelan dari pancuran bambu, jernih dan segar. Di antara sawah-sawah itu berdiri rumah-rumah kayu kecil, rapi dan bersih, dengan halaman bersapu, bunga di pot tanah liat, dan jemuran kain melambai-lambai. Ia melihat beberapa keluarga di sana. Seorang ibu muda sedang menumbuk padi di lesung. 2 anak kecil berlarian membawa layang-layang daun. Seorang lelaki parubaya duduk di bawah pohon sambil mengasah parang. Mereka semua tersenyum. Ramah. Tenang. Terlalu tenang. Tapi yang membuat Pak Wanto bingung, mereka semua tidak mengenakan alas kaki. Dan kaki mereka terlalu putih. Pucat seperti kertas, seolah belum pernah berjalan di tanah seumur hidup mereka. Namun keganjilan itu tak cukup mengalahkan rasa kagumnya. Ini seperti dunia lain. Dunia yang tak tersentuh penderitaan. Tak tersentuh kegagalan. Seorang lelaki mendekatinya. Wajahnya bersih, senyumannya lebar. Ia tak bicara, hanya mengangguk kecil lalu menunjuk ke arah tanah kosong di pinggir pemukiman. Tanpa berkata apa-apa, ia pergi lagi.
Pak Wanto menatap ke arah yang ditunjuk. Tanah kosong itu tampak seperti lahan siap tanam. Lembut, lembab, dan terpapar sinar matahari yang hangat tapi tak menyilaukan. Tanpa pikir panjang, ia mulai mencangkul. Ia bawa bibit dari rumahnya, ia tanam di sana, hanya untuk mencoba. Dan entah bagaimana, dalam 2 minggu, bibit itu tumbuh sempurna. Keesokan harinya, ia kembali lagi. Kali ini membawa cangkul dan peralatan lain. Hari berikutnya, ia bawa pupuk, lalu bahan bangunan. Ia mulai membuat pondok kecil dari bambu dan kayu ringan. Lalu istrinya diajak datang. Kemudian anak-anak. Dan terakhir, ibunya. Keluarga Pak Wanto pindah secara bertahap ke sana. Tanpa banyak tanya. Karena setiap yang mereka rasakan di tempat itu begitu berbeda. Anak-anak yang semula lesu kini berlari-lari tanpa lelah. Istrinya memasak dengan bahan dari sekitar dan selalu terasa lezat. Ibunya, yang semula diam dan murung, kini duduk di beranda setiap pagi sambil bersenandung pelan. Dan yang paling mengejutkan, setiap tanaman yang mereka tanam tumbuh sempurna. Tak perlu waktu lama, Pak Wanto membangun rumah permanen. Dinding papan yang kokoh, lantai kayu mengilap, dan dapur besar. Ia beli perabot dari kota. Ia jual hasil panennya, entah bagaimana selalu ada pengepul yang datang lewat jalur belakang hutan, seolah tempat itu bukan tempat asing bagi sebagian orang. Uang mengalir. Bahkan emas dan barang mewah mulai memenuhi rumah mereka. Tapi sesuatu mulai berubah. Hari-hari terasa lebih panjang. Malam datang tanpa rasa kantuk. Waktu seperti diam. Kalender yang mereka bawa dari rumah lama tetap menunjukkan tanggal yang sama selama berminggu-minggu. Tapi tanaman tetap tumbuh. Tubuh tetap sehat. Nafas tetap berembus. Pak Wanto mulai memperhatikan tetangga-tetangganya. Mereka tidak pernah bertambah tua. Sejak pertama kali ia datang, wajah mereka tetap sama. Anak-anak yang ia lihat bermain layang-layang masih dengan pakaian yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah terlihat sakit, letih, atau marah. Hanya senyum. Senyum yang lama-lama terasa menakutkan. Istrinya mulai mengeluh tentang mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat diri mereka makan tanpa berhenti, di meja panjang dengan tamu-tamu tak dikenal, sementara dari langit, sesuatu yang pekat menetes seperti embun hitam. Anak-anaknya mulai berbicara sambil tertawa sendiri, kadang menyebut nama-nama yang tidak pernah mereka kenal. Ibunya kembali diam. Tatapannya kosong, menembus dinding bambu, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Namun Pak Wanto menolak percaya. Baginya, ini semua hanyalah proses adaptasi. Kehidupan mereka jauh lebih baik dari sebelumnya. Sawah mereka penuh, uang tak pernah habis, dan waktu tak terasa menjadi masalah. Hingga suatu malam, saat sedang duduk di beranda, ia teringat pada Pak Kadir. Sahabat seperjuangannya. Ia tak pernah lagi berbincang dengannya sejak pindah ke tempat ini. Entah sudah berapa lama. Rasa rindu muncul. Ia ingin mengabarkan keberhasilannya. Ia ingin berbagi bahwa usaha kerasnya akhirnya terbayar. Ia ingin mengajak Pak Kadir melihat tempat ini. Siapa tahu sahabatnya itu bisa ikut merasakan berkah yang sama. Esok paginya, ia memutuskan untuk keluar. Keluar dari desa yang membuat hidupnya berubah. Namun, apa yang tak ia ketahui adalah, tempat ini bukanlah bagian dari dunia yang ia kenal. Dan mereka yang telah mencicipi hasil tanah dari balik kabut, tidak lagi diterima di dunia manusia. Pak Wanto bangun lebih pagi dari biasanya. Kabut belum sepenuhnya mengangkat dari tanah, dan embun masih menggantung di ujung dedaunan. Di kejauhan, suara gemericik air mengalun dari pancuran bambu, namun pagi itu terasa lebih hening dari biasanya, hening yang bukan damai, melainkan menekan. Hening seperti langit menahan sesuatu agar tidak jatuh ke bumi. Ia mengenakan baju terbaiknya, kemeja putih yang dulu hanya ia pakai saat pindahan, celana panjang yang sudah mulai sempit di perut, dan sandal kulit yang mulai usang. Di tangannya,
Sebuah bungkusan berisi hasil bumi terbaik dari ladangnya, beras pulen, singkong muda, dan cabai segar. Niatnya jelas. Ia ingin mengunjungi Pak Kadir. Ia ingin membagi kabar bahagia. Ia ingin mengajak sahabatnya merasakan surga yang selama ini ia nikmati. Istrinya sempat menatapnya lama pagi itu. Bukan dengan tanya, tapi seperti hendak menahan. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Hanya mata yang seperti tahu, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Anak-anak masih tidur, meringkuk dalam selimut, tak bergerak seperti biasanya. Ibunya duduk di kursi bambu, menghadap keluar, menatap ke arah jalur sempit yang akan dilalui Pak Wanto. Tatapannya kosong. Tangannya gemetar. Pak Wanto melangkah. Ia berjalan pelan melewati sawah yang gemuk oleh padi. Melewati rumah-rumah tetangga yang tetap seperti semula, rapi, bersih, tapi terlalu sunyi. Beberapa dari mereka berdiri di depan rumah masing-masing, seolah tahu ia akan pergi. Mereka tersenyum. Senyum tipis dan datar, dengan mata yang tak berkedip. Saat ia melewati batas desa, langkahnya mendadak berat. Udara berubah dingin. Kabut makin tebal. Langkahnya tersendat seperti berjalan di dalam air. Daun-daun kering yang ia injak tidak berbunyi. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Hanya diam. Diam yang aneh. Beberapa meter di belakang, istrinya menyusul. Diikuti ketiga anak mereka, lalu ibunya yang berjalan pelan dengan langkah kecil dan tubuh membungkuk. Mereka semua mengenakan pakaian rapi, seolah akan pergi jauh. Tak ada suara percakapan. Hanya langkah kaki yang beriringan di tengah kabut. Pak Wanto berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Ada kegamangan di wajahnya. Ia hendak bicara, tapi tak sempat. Karena saat ia melangkah satu langkah lagi keluar dari batas desa, dunia berubah. Langit bergemuruh perlahan. Tanah di bawah kakinya bergetar tipis. Kabut menebal, lalu menipis dengan cepat. Suara dari kejauhan seperti raungan panjang, tidak jelas apakah itu angin atau jeritan. Dan saat itu juga, tubuh istri dan anak-anaknya tersentak. Seperti terkena sengatan dari dalam. Anak bungsunya terjatuh lebih dulu, tubuhnya kejang, matanya terbalik putih. Disusul anak tengah, lalu si sulung. Istrinya berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia memegangi dada, seolah paru-parunya dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibunda Pak Wanto jatuh bersimpuh, tangannya menggapai-gapai ke udara, berusaha menangkap sesuatu yang entah apa. Matanya melebar, lalu perlahan tertutup, dan tubuhnya rebah di tanah. Pak Wanto tak bisa bergerak. Seolah tanah menarik kakinya ke dalam. Dadanya sesak, tenggorokannya panas, dan dari telinganya mengalir cairan hangat. Ia ingin berteriak, ingin berlari kembali, tapi tidak bisa. Ia hanya bisa melihat keluarganya satu persatu ambruk. Tubuh mereka seperti kehilangan isi, kosong, tak bernyawa, dan membeku dalam posisi terakhir yang mereka lakukan. Dalam hening yang memekakan telinga, ia melihat satu bayangan tinggi muncul dari antara kabut. Wujudnya seperti manusia, tapi tidak utuh. Wajahnya tak berbentuk, hanya sepasang mata besar berkilat redup. Tubuhnya memanjang, seolah kabut itu sendiri membentuknya. Dan saat makhluk itu berjalan ke arah keluarganya, langkahnya tidak meninggalkan jejak. Ia seperti terbuat dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pak Wanto merasakan tubuhnya sendiri mulai kehilangan daya. Ia jatuh berlutut, lalu rebah di tanah, tepat di samping anak bungsunya yang dingin dan diam. Sebelum pandangannya gelap, satu kalimat muncul dalam pikirannya, bukan dari mulut siapapun, tapi langsung ditanam di otaknya. Yang memetik dari tanah kami, tidak akan kembali. 3 hari kemudian, Pak Kadir mencium bau busuk dari arah rumah lama Pak Wanto. Ia sedang menuju sawah ketika angin berembus dari arah selatan, membawa aroma yang menusuk hidung. Bukan aroma biasa. Bukan bangkai. Tapi lebih hidup. Lebih jahat.
Bau yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Awalnya ia mengira ada bangkai hewan. Tapi saat ia mendekati rumah kayu tua itu, rumah yang sudah lama kosong sejak Pak Wanto pindah entah kemana, bau itu makin kuat. Ia mencoba membuka pintu depan, tapi terkunci dari dalam. Jendela ditutup rapat. Dindingnya mulai lapuk, beberapa bagian tertutup lumut. Dengan sebatang kayu, ia dobrak pintunya. Dan di dalam 6 tubuh. Terbaring di lantai rumah. Kaku. Dingin. Tak bernyawa. Pak Wanto, istrinya, ketiga anak mereka, dan sang ibu tua. Wajah mereka tenang, tapi pucat seperti kapur. Tidak ada luka. Tidak ada bekas kekerasan. Namun dari lubang-lubang kecil di tubuh mereka, hidung, telinga, mulut, bahkan sudut mata, mengalir sesuatu yang hitam pekat, seperti ampas kegelapan. Pak Kadir gemetar. Ia lari ke kelurahan. Polisi datang. Petugas medis menyusul. Hasil otopsi menyatakan, tidak ada penyebab kematian yang jelas. Tidak ada luka luar. Tidak ada racun. Tidak ada penyakit. Tidak ada kerusakan organ. Hati dan paru-paru bersih. Otak tanpa cedera. Jantung utuh. Seperti mereka berhenti hidup begitu saja, kata salah satu dokter. Polisi menutup kasusnya. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Tidak ada bukti kekerasan. Tidak ada motif. Tapi Pak Kadir tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar kematian. Dan sejak saat itu, setiap malam, dari arah hutan, ia mendengar suara langkah yang berat dan dalam. Seolah seseorang, atau sesuatu, berjalan perlahan melewati batas dunia manusia. Kadang suara tawa kecil terdengar. Tawa anak-anak. Tapi tidak pernah ada anak-anak di desanya yang tertawa seperti itu. Dan di dalam mimpinya, Pak Wanto berdiri diam di depan rumah lama. Wajahnya masih sama, tapi matanya kosong. Seolah memanggil. Seolah meminta tolong. Atau mengajak. Sejak hari itu, hidup Pak Kadir tak lagi sama. Setiap malam, mimpi tentang Pak Wanto datang tak diundang. Ia berdiri di tepi rumah lama, tubuhnya dia membeku, wajahnya pucat dengan mata yang tak berkedip. Di belakangnya, kabut pekat seperti dinding, menutupi rumah-rumah yang tak pernah dilihat Kadir sebelumnya. Dan dari dalam kabut itu, ada suara-suara seperti bisikan lembut dari banyak mulut yang berkata bersamaan, "Ayo ikut, masih ada tempat untukmu." Awalnya Pak Kadir mencoba menepi semua itu. Ia kembali bekerja di sawah, menjaga keluarganya, menutup pintu rapat saat malam datang. Tapi udara di sekitar rumahnya mulai berubah. Tak lagi seperti dulu. Terlalu lembab, terlalu dingin, dan terlalu senyap. Angin tidak bergerak, daun-daun tidak bergoyang, dan burung-burung yang biasanya berkicau setiap pagi menghilang entah kemana. Istrinya mulai sering sakit. Bukan demam atau batuk, tapi seperti kehilangan energi. Tubuhnya melemah tanpa sebab. Matanya berat, bibirnya kering, dan setiap bangun tidur ia mengeluh melihat bayangan hitam duduk di sudut kamar. Anak mereka pun mulai berubah. Ia menjadi pendiam, sering duduk sendirian sambil menatap jendela ke arah rumah kosong milik Pak Wanto. Malam-malam Pak Kadir kini diisi dengan ketakutan yang tak ia mengerti. Ia mendengar langkah kaki di pekarangan saat tengah malam. Langkah yang berat, menyeret, seperti kaki tanpa tulang. Kadang terdengar suara kayu berderit dari rumah Pak Wanto yang sudah disegel dan tak lagi dihuni. Bahkan suatu malam, lampu rumah itu sempat menyala. Menyala sendiri. Dan mati perlahan setelah 5 menit, menyisakan bayangan samar seseorang yang berdiri di balik jendela. Suatu pagi, Pak Kadir memberanikan diri mendatangi rumah itu lagi. Dengan langkah gemetar, ia menyusuri jalur setapak yang tertutup ilalang. Bau lembab dan kecut masih terasa. Ia berdiri di depan pintu, menatap papan kayu yang mulai lapuk dimakan cuaca. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan.
Tapi saat ia menyentuh gagang pintu, jari-jarinya langsung kaku. Seolah ada aliran dingin masuk ke tulangnya. Seketika itu juga, dari dalam rumah terdengar suara halus seperti bisikan anak-anak. Masih ada yang belum masuk, kamu belum. Pak Kadir mundur tergesa. Dadanya berdegup kencang. Ia merasa tak sendiri. Hari-hari berikutnya, mimpi buruk makin menjadi. Ia melihat sawahnya terbakar sendiri tanpa api. Ia melihat istrinya tertidur di ladang dan tak pernah bangun lagi. Ia melihat dirinya sendiri berjalan ke dalam hutan, masuk ke kabut, dan tidak kembali. Tapi yang paling mengganggunya adalah penglihatan saat terjaga. Pada suatu sore yang mendung, ketika hujan rintik turun dan langit seperti tertahan di antara siang dan malam, ia melihat sosok ibunda Pak Wanto berdiri di belakang rumahnya. Diam. Kaku. Matanya kosong, tangannya memegang seikat padi. Ia tak bicara. Hanya berdiri dan mengangguk pelan lalu berjalan mundur ke arah hutan, menghilang di balik pepohonan tanpa suara langkah sama sekali. Keesokan harinya, tanaman cabai milik Pak Kadir mengering semua. Batangnya menghitam, daunnya gugur seketika, dan tanahnya retak seperti dipanggang dari dalam. Pak Kadir mulai merasa terjebak. Ia ingin pergi dari desa itu. Tapi kemana? Jalan keluar seperti tak lagi ada. Tak ada truk yang datang. Tak ada petugas transmigrasi. Bahkan jalur ke kota seakan tertutup. Jalan tanah itu kini berubah menjadi kubangan lumpur pekat yang dalam, tak bisa dilewati bahkan oleh sepeda motor. Ia mencoba menghubungi perangkat desa, tapi tak pernah ada jawaban. Pos jaga kosong. Rumah kepala dusun selalu terkunci. Warga lain, jika memang masih ada, tak pernah terlihat lagi. Seolah-olah hanya ia dan keluarganya yang tersisa. Satu-satunya tempat yang terasa hidup hanyalah rumah kosong Pak Wanto. Pada suatu malam, suara dari rumah itu memanggil lebih jelas dari sebelumnya. Bukan dalam mimpi. Tapi langsung menyusup ke telinganya saat ia duduk di ruang tamu. Suara lelaki tua yang tak dikenal, disusul bisikan anak-anak yang tertawa pelan. Dan suara Pak Wanto lirih, putus asa. Jangan lawan, sudah terlambat. Pak Kadir bangkit, menggenggam sapu bambu yang biasa dipakainya membersihkan pekarangan. Ia melangkah keluar, diterpa angin malam yang membawa bau anyir seperti tanah basah bercampur abu. Rumah itu tampak gelap, tapi jendela belakangnya terbuka lebar. Dari celahnya, terlihat ada cahaya seperti lilin berkedip pelan. Langkah kakinya terasa berat. Tapi ia terus maju. Saat ia hampir sampai di depan pintu, angin berhenti. Seluruh udara di sekelilingnya seperti membeku. Daun-daun tidak bergerak, suara hutan lenyap. Hanya satu hal yang bergerak, pintu rumah yang perlahan terbuka sendiri. Di dalam, ruangan gelap. Tapi ada bau khas, bau tubuh manusia yang disimpan terlalu lama. Pak Kadir melangkah masuk. Suara lantai berderit seperti rintihan. Di dalam rumah itu, dingin menyergap seperti musim yang tak dikenal. Ia menatap ke ruang tengah, tempat keenam jenazah dulu ditemukan, dan kini kosong. Tidak ada tubuh. Tidak ada bekas. Hanya lantai kayu tua dan dinding yang basah oleh jamur. Tapi suara dari langit-langit terdengar pelan. Duk, 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 seperti sesuatu bergoyang pelan. Ia menatap ke atas. Seketika tubuhnya kaku. Di atas langit-langit rumah, terlihat 6 sosok tergantung terbalik. Rambut mereka menjuntai ke bawah, wajahnya putih pucat, matanya terbuka lebar menatap langsung ke arahnya. Pak Kadir mundur. Napasnya tercekat. Tapi sebelum sempat berbalik, dari belakang tubuhnya terasa seperti disentuh. Lembut, dingin, seperti telapak tangan kecil. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara dari belakang tengkuknya berbisik pelan. Masih ada yang belum ikut. Kau, keluargamu, semuanya harus tinggal di sini. Ia lari. Terpeleset, terguling keluar rumah, lututnya berdarah, tapi ia tak peduli. Ia bangkit,
berlari pulang dengan jantung seperti ingin meledak. Di rumahnya, istrinya berteriak saat melihat wajah Pak Kadir yang pucat dan basah kuyup oleh keringat. Malam itu, mereka tidak tidur. Pagi berikutnya, kabut tidak menghilang. Udara dingin bertahan hingga siang. Dan saat Pak Kadir membuka jendela, ia melihat rumah-rumah lain yang dulu kosong kini ada penghuninya. Bukan manusia. Mereka berdiri diam di depan rumah masing-masing, menghadap ke arah rumah Pak Kadir. Tubuh mereka kurus, kulitnya abu-abu, mata kosong, dan kepala mereka bergerak sedikit demi sedikit, seolah menghitung waktu. Pak Kadir menutup jendela. Ia kini tahu, ia dan keluarganya sudah dilihat. Dan saat kau sudah dilihat oleh mereka yang tinggal di balik kabut, maka waktumu di dunia ini tinggal sebentar. Pak Kadir mematung di balik tirai yang nyaris tak sanggup lagi menutupi kenyataan. Wajah-wajah itu, makhluk-makhluk pucat dari balik kabut, masih berdiri diam di halaman rumah-rumah tua yang dulu kosong. Mereka tak bergerak, hanya menatap, menunggu. Seolah sabar menanti waktu yang tepat untuk masuk. Mereka tidak mengetuk. Mereka tidak berbicara. Tapi tatapan mereka cukup untuk merobek kewarasan. Istrinya kini tak mau keluar kamar. Selimut menutupi tubuhnya sepanjang hari. Jika dipanggil, ia hanya menggeleng, dan jika disentuh, tubuhnya menggigil seperti orang yang direndam dalam air es. Anak mereka, yang dulu ceria, kini duduk bersila setiap pagi di teras, menghadap rumah Pak Wanto, dan berbicara sendiri dalam gumaman pelan. Kadang tertawa. Kadang menangis tanpa suara. Pak Kadir tak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba menyalakan motor tuanya untuk mencari bantuan ke desa tetangga, tapi mesin itu hanya meraung kosong. Bahan bakarnya masih penuh, tapi seolah waktu di sekitar rumah itu menolak segala bentuk kehidupan yang bergerak keluar. Ia ingin berjalan kaki ke jalur truk, tapi begitu melangkah 50 meter dari halaman rumah, tubuhnya lemas seperti direnggut tenaganya. Ia sempat pingsan di tengah jalan, dan saat sadar, ia sudah berada kembali di dalam rumahnya. Tak tahu siapa yang membawa, atau apa. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian ketegangan. Setiap malam, suara-suara datang dari segala arah. Suara kaki yang menyeret, suara kuku menggores papan, suara ketukan pelan di dinding rumah yang ritmenya seperti hitungan 1, 2, 3 mati. Lalu mengulang. Pada malam kelima setelah kemunculan makhluk-makhluk itu, hujan turun tanpa jeda. Petir menyambar jauh di dalam hutan. Dan dari balik jendela, Pak Kadir melihat satu persatu penghuni gaib itu mulai melangkah perlahan ke arah rumahnya. Bukan berlari. Bukan melompat. Mereka hanya berjalan. Tapi langkah mereka seperti menekan bumi. Tanah mengelupas di bawah kaki mereka. Kabut mengikut seperti tirai yang ditarik, menelan semua warna menjadi abu-abu suram. Pak Kadir mengunci semua pintu dan jendela. Ia mematikan semua lampu. Ia dan istrinya memeluk anak mereka di ruang tengah, duduk bersandar ke dinding, menunggu apapun yang akan datang. Namun malam itu tidak ada yang masuk. Hanya suara berat yang terus mengelilingi rumah, seperti seseorang berjalan sambil menyeret rantai. Dan dari loteng, terdengar suara seperti suara Pak Wanto, memanggil pelan. Kadir, jangan biarkan mereka mengambilmu seperti mereka mengambilku. Pagi hari, langit tidak berubah. Matahari seperti enggan muncul. Hanya abu di udara. Tanah basah, air tergenang, dan hawa dingin masuk sampai ke tulang. Pak Kadir tak tahan. Ia menulis surat. Beberapa lembar kertas lusuh ia tulis dengan pena terakhir yang masih bisa digunakan. Isinya hanya satu, permintaan maaf dan kesaksian. Ia menulis semuanya, tentang desa, tentang keluarga Pak Wanto, tentang kematian, tentang makhluk-makhluk yang bermunculan, tentang malam-malam yang dihabiskan dengan ketakutan, dan tentang sesuatu yang mengintai dari dunia yang tidak terlihat. Ia masukkan surat itu ke dalam botol plastik, lalu diikat pada potongan kayu, dan melepaskannya ke aliran sungai kecil yang melewati belakang rumah. Satu-satunya harapan terakhir, jika harus membawa botol itu keluar desa,
Mungkin seseorang akan tahu sebelum semuanya terlambat. Namun saat ia kembali ke rumah, ia melihat botol itu sudah terapung kembali ke arah hulu. Berputar pelan, melawan arus. Mengarah kembali ke rumahnya. Seolah sungai pun tak ingin ikut campur. Hari berikutnya, sesuatu terjadi. Anaknya yang biasanya duduk di teras, tiba-tiba tidak ditemukan saat pagi. Pintu tidak terbuka. Semua terkunci dari dalam. Tapi anak itu hilang. Tak ada jejak kaki keluar. Tak ada suara. Hanya boneka kayu kecil yang tiba-tiba muncul di ruang tamu. Ukurannya seperti anak kecil, terukir kasar, dan di wajahnya digoreskan senyum lebar dengan arang. Di dadanya tertulis nama anak Pak Kadir, dengan huruf yang seperti ditulis oleh jari-jari kaku. Istrinya menjerit, tapi tak lama kemudian, suaranya menghilang. Tenggorokannya tak mengeluarkan suara lagi. Ia berusaha bicara, tapi hanya isak dan napas pendek yang bisa terdengar. Tubuhnya makin melemah. Matanya kosong. Setiap malam hanya bisa menangis diam-diam di sudut kamar. Pak Kadir tak sanggup lagi. Malam ketujuh sejak kemunculan makhluk-makhluk itu, ia membawa sapu lidi dan segenggam garam. Ia masuk ke rumah Pak Wanto dengan langkah gemetar. Rumah itu gelap, bau tanah dan debu bercampur jadi satu. Tapi ia tahu hanya di sana jawabannya. Ia masuk perlahan. Di ruang tengah, bayangan-bayangan bergerak di dinding meski tak ada sumber cahaya. Dari loteng, terdengar suara-suara anak-anak bernyanyi dalam bahasa yang tak ia mengerti. Di pojok ruangan, sosok Pak Wanto muncul samar. Tubuhnya setengah transparan, wajahnya remuk, tapi masih menatapnya dengan mata yang memohon. Kadir, suaranya seperti gemuruh, mereka tidak akan pergi jika kau masih bertahan. Pak Kadir terdiam. Kau harus menyerahkan rumahmu, ladangmu, mereka ingin semuanya kembali, atau kalian semua akan jadi bagian dari mereka. Pak Kadir gemetar. Keringatnya dingin. Tapi ia tahu, ia harus memilih. Ia pulang. Malam itu, ia membakar semua barang di rumahnya, hasil panen, perabot, bahkan baju dan tempat tidur. Ia mengusir semua kenangan yang bisa mengikatnya di sana. Ia dan istrinya tidur di tanah, dengan tubuh gemetar, dan doa-doa yang tak berhenti keluar meski lidah sudah keluh. Dan esoknya, kabut perlahan menipis. Makhluk-makhluk itu mundur satu persatu. Tak bicara. Tak menoleh. Mereka kembali masuk ke dalam kabut, membawa keheningan bersamanya. Rumah-rumah tua kembali kosong. Rumah Pak Wanto ambruk sebagian. Dan jalur ke desa lain terbuka. Namun anak mereka tak pernah ditemukan. Hanya boneka kayu itu yang tersisa. Istrinya tak pernah bicara lagi. Pak Kadir membawa dirinya dan istrinya pergi jauh dari tempat itu. Ia tinggalkan semuanya. Ia tak menoleh. Ia tak pernah kembali. Tapi setiap malam, saat tidur, dalam mimpinya suara dari balik kabut tetap memanggil. Satu lagi, masih ada satu lagi. Kalimat itu terus menghantui malam-malam Pak Kadir. Sudah berbulan-bulan sejak ia meninggalkan dusun itu, dusun yang seharusnya menjadi harapan hidup baru bagi dua keluarga transmigran dari Pulau Jawa. Tapi kenyataan berubah menjadi bencana sunyi yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Tubuhnya masih hidup. Tapi jiwanya tertinggal. Ia kini menetap di pinggiran kota kecil, menyewa rumah sederhana dekat pasar. Istrinya hanya diam sepanjang hari, duduk di sudut ruangan seperti batu yang tak berjiwa. Matanya kosong. Tangannya selalu menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Dokter bilang itu trauma berat. Tapi Pak Kadir tahu, luka itu tak bisa disembuhkan dengan obat atau terapi. Dan setiap malam, saat dunia terlelap, mimpi buruk datang seperti utusan yang setia. Ia melihat anaknya. Duduk di bawah pohon besar di tengah kabut. Mengenakan baju terakhir yang ia kenakan sebelum hilang. Tangannya melambai. Bibirnya tersenyum. Tapi di belakangnya, berdiri sosok-sosok yang sama. Pucat,
sunyi, dan penuh tatapan lapar. Mereka tak menyerang. Mereka hanya menunggu. Menunggu ia kembali. Suatu pagi, tubuh Pak Kadir ditemukan pingsan di pinggir sungai kecil. Tangannya penuh luka gores seperti bekas cakaran. Saat ditanyai warga, ia hanya menjawab bahwa ia berjalan dalam tidur. Tapi dalam hatinya ia tahu, dirinya tak pernah berjalan, ia ditarik. Setiap malam, suara itu makin keras. Tak lagi bisik. Tak lagi halus. Tapi memaksa. Satu lagi, kami belum lengkap. Sampai pada satu malam, saat hujan turun deras, sesuatu berubah. Istrinya yang selama ini diam, tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat. Matanya terbuka, menatap Pak Kadir dengan pandangan yang aneh. Bukan tatapan seorang istri, bukan pula wanita yang sedang sadar. Tapi, seperti tubuhnya dipinjam oleh sesuatu yang lain. Dengan suara yang bukan miliknya, ia berkata, "Jika kau ingin semua ini berhenti, kau tahu kemana harus kembali." Lalu ia jatuh pingsan. Pak Kadir menangis malam itu. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, tak ada jalan keluar. Selama satu dari mereka masih hidup, alam itu tidak akan melepaskan. Ia, satu-satunya yang tersisa dari dua keluarga awal, menjadi beban terakhir yang belum dibayar. Dan selama itu belum lunas, semua ketenangan akan menjadi semu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, tanpa berpamitan, ia berangkat. Naik kendaraan umum hingga ke desa terdekat, lalu berjalan kaki melewati jalur lama. Jalanan itu kini tertutup semak dan ilalang. Tak ada orang yang mau lewat situ. Bahkan para petani menyebutnya jalur mati yang tak pernah mengarah kemana-mana. Tapi Pak Kadir tahu, jalur itu tetap terbuka untuk mereka yang dipanggil. Langkahnya mantap, meski tubuhnya menua. Di tangannya hanya satu barang, boneka kayu yang dulu muncul saat anaknya menghilang. Ia tak membawa apapun lagi. Tidak makanan. Tidak uang. Tidak doa. Kabut mulai muncul saat ia menembus batas pertama pepohonan. Udara menjadi lembab. Angin seakan menahan napas. Pepohonan tak bergoyang. Burung tak berkicau. Langit kehilangan warnanya. Dan di kejauhan, desa itu masih ada. Rumah-rumah tua berdiri seperti tak pernah ditinggalkan. Sawah-sawah hijau membentang, walau tidak ada petani. Pancuran bambu mengalirkan air jernih, walau tak ada sumber. Semuanya persis seperti terakhir ia lihat, hanya lebih sunyi. Pak Kadir melangkah ke tengah desa. Setiap rumah memandanginya. Setiap daun bergidik. Dan dari dalam tanah, terdengar suara-suara kecil seperti orang yang tertawa menahan napas. Ia tiba di rumah Pak Wanto. Di depan rumah itu, ada 6 gundukan tanah yang kini ditumbuhi bunga kecil berwarna kelam. Di sampingnya, berdiri sosok yang tak asing. Pak Wanto. Tapi bukan dalam bentuk seperti dulu. Wajahnya tak lagi manusia. Matanya kosong, tubuhnya seperti asap yang memadat. Ia tak berbicara. Hanya menatap dengan rasa yang sulit dijelaskan. Iba? Amarah? Penyesalan? Pak Kadir melangkah pelan. Ia berdiri tepat di hadapan rumah itu. Suara dari segala arah bergetar seperti gendang yang dipukul dari dalam bumi. Akhirnya kau datang. Kalimat itu bergema di pikirannya. Tidak dari satu suara, tapi dari ratusan suara yang tumpang tindih. Akhirnya semua genap. Akhirnya tak ada yang tertinggal. Akhirnya kami bisa diam. Langit menjadi hitam. Kabut menebal. Dan dari dalam rumah-rumah di desa itu, satu persatu makhluk-makhluk muncul. Tak lagi bersembunyi. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Tubuh mereka seperti bayangan yang diberi daging. Dan di tengah mereka, anak Pak Kadir muncul. Tersenyum.
Menggenggam tangan dua sosok kecil lain. Menghampiri perlahan. Memanggil ayahnya. Pak Kadir menangis. Ia membuka tangan, memeluk anaknya erat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa hangat. Dan dalam pelukannya, perlahan tubuhnya melebur bersama kabut. Hening. Tak ada teriakan. Tak ada jeritan. Hanya hilang. 2 minggu kemudian, tim pencari dari pemerintah datang ke kawasan lama transmigrasi. Ada laporan dari warga desa lain tentang wilayah mati yang dipenuhi kabut. Tim membawa drone, alat pelacak panas, dan peta lama. Tapi mereka tak menemukan apa-apa. Tidak ada rumah. Tidak ada ladang. Tidak ada makam. Tidak ada jejak manusia. Yang mereka temukan hanyalah hutan padat, dengan satu jalur kecil yang berakhir di sebuah pohon tua. Di bawah pohon itu, tergeletak satu boneka kayu. Dada boneka itu bertuliskan, Kadir. Dan dari balik pepohonan, angin membawa suara seperti bisikan, terlalu pelan untuk dimengerti. Tapi cukup untuk membuat satu orang dalam tim pencari itu menoleh ke dalam hutan. Dan tak pernah kembali lagi.